Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua, khususnya anak-anak kelas 5 yang berada di wilayah Kecamatan Harjamukti. Saya Ibu Atik Nurhayati dari SD Negeri Rinjani akan menyampaikan pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Anak-anakku sekalian, kita sampai hari ini masih berada di masa pandemi dan tidak ada salahnya kalau ibu mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan yang tentunya kalian sudah hafal tentang 5M. Yang pertama adalah memakai masker dengan benar. Kemudian yang kedua mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Maka marilah kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Iya, ya, ini adalah materi yang akan kita sama-sama pelajari tentang makanan sehat, dan makanan sehat berperan penting dalam tubuh kita. Nah, ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa menceritakan dan memberikan contoh keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa menyebutkan dan menyajikan kata kunci dari paparan iklan elektronik yang diamatinya. Jadi kalian nanti setelah ini, ya. Baiklah, kita mulai dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tentunya kalian sudah pernah juga waktu di kelas 4 ada tentang kegiatan ekonomi, dan kita masuk lagi di kelas 5 ada kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Artinya kebutuhan hidup manusia yang pokok itu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Apa itu kebutuhan pangan? Kebutuhan pangan diantaranya adalah kebutuhan makanan. Kita semua membutuhkan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan sandang itu adalah kebutuhan berpakaian. Kita membutuhkan pakaian untuk menutup badan kita dan melindungi tubuh kita. Yang ketiga, kebutuhan papan itu adalah kebutuhan mempunyai tempat tinggal, rumah. Nah, itu adalah kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, kegiatan ekonomi itu selalu melibatkan produsen, distributor, dan konsumen, serta memanfaatkan sumber daya alam. Nah, kegiatan ekonomi ada produsen, ada distributor, konsumen, dan sumber daya alam. Nah, itu produsen itu adalah orang-orang yang bisa mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contohnya misalnya pengusaha tempe dan tahu itu, pengrajin tempe dan tahu itu termasuk produsen. Kemudian ada distributor. Distributor itu adalah orang-orang yang menerima hasil-hasil produksi dari produsen lalu menyalurkannya kepada konsumen. Dan konsumen adalah kita biasanya yang langsung membeli atau memakai dari hasil-hasil produksi tersebut. Memanfaatkan sumber daya alam, contohnya apa? Semua kegiatan ekonomi itu pasti memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya saat kita membutuhkan bahan makanan, tentunya kita membeli makanan dan makanan itu pastinya berasal dari sumber daya alam.
Nah, sumber daya alam ada hewani dan ada juga dari sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekonomi itu menggabungkan aspek sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Nah, menggabungkan aspek sosial itu bagaimana? Nah, jadi dalam kegiatan ekonomi antara interaksi yang terjadi baik itu produsen, distributor dan konsumen, tentunya di sana yang bertemu adalah kita manusia ya. Apakah kita menjadi konsumen atau menjadi produsen dan distributor, tentunya di sana akan berlaku hukum-hukum sosial yang berlaku di masyarakat. Misalnya saling menghormati, saling menghargai dan tidak saling merugikan. Nah, kegiatan ekonomi yang paling mudah dilihat oleh kalian adalah kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar. Nah, ini pasar itu pasti ada di setiap kota dan desa di Indonesia. Nah, di pasar itu kegiatan ekonomi berlangsung sangat dinamis ya, karena di sana bertemu antara penjual, pembeli, ada produsen, ada konsumen dan ada distributor. Pasti sudah berkumpul di sana. Ya, kemudian di pasar itu ternyata bukan hanya kegiatan ekonomi yang dapat kita lihat. Dengan berdatangnya berbagai orang ke pasar dengan tujuan yang tentunya juga berbeda-beda, maka kita akan melihat kebiasaan dan keragaman yang berbeda-beda. Dan kebiasaan dan keragaman yang berbeda itu setiap daerah tentunya tidak sama. Dan keragaman keberbedaan itu yang mengikat masyarakat dan berlangsung sangat lama dan tetap dilaksanakan, itu dikenal dengan nama adat istiadat. Ya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam adat istiadatnya. Kita bukan hanya adat istiadat, tapi kita juga punya berbagai suku bangsa yang tidak terhitung jumlahnya, kemudian juga punya berbagai tradisi yang sangat banyak. Dan Indonesia adalah negara yang paling kaya dengan semua itu. Kalian harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, ini Ibu akan tampilkan beberapa adat yang masih sampai hari ini, adat dan budaya, tradisi yang sampai hari ini masih dipegang teguh oleh hampir beberapa suku yang ada di Indonesia. Ibu hanya contohkan satu di sini, yaitu adat pemakaman suku Toraja. Nah, kalian di sana bisa lihat ada rumah adatnya, kemudian ada masyarakat yang berkumpul. Nah, ini adat pemakaman suku Toraja ini adalah adat yang paling luar biasa, dan biasanya wisata asing juga sangat ingin melihat, menyaksikan upacara adat ini. Nah, biasanya suku Toraja dalam pelaksanaan adat pemakaman ini biasanya mereka akan menyembelih kerbau yang sangat banyak artinya untuk menjadi santapan bagi orang-orang yang datang pada acara tersebut. Kemudian ini Indonesia juga memiliki berbagai tradisi seni budaya. Nah, ini salah satunya Ibu tampilkan adalah tari saman dari Aceh yang sudah mendunia. Tari saman ini sudah berkali-kali mewakili Indonesia untuk mengikuti festival-festival tari internasional dan sudah beberapa kali juga menjadi pemenangnya. Ya, ada masih banyak lagi berbagai tarian yang ada di daerah kita ya. Termasuk di kota Cirebon ada tari yang terkenal juga, itu tari topeng ya. Kalian tentunya sudah tahu. Iya. Nah, dari semua kegiatan tadi tentunya ada juga kegiatan-kegiatan di masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih tetap bertahan dan masih dipertahankan di daerah-daerah terutama di pedesaan, yaitu kegiatan gotong royong. Nah, di sana ada gambar yang Ibu tampilkan ya, kegiatan gotong royong di sebuah desa untuk membuat jalan. Nah, itu jalan yang tadinya hanya jalan setapak, belum diaspal. Nah, itu kelihatannya jalan itu akan diperbaiki sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan transportasi. Kemudian ada
juga itu kegiatan panen raya. Nah, itu ada beberapa orang petani yang bersama-sama melakukan pekerjaan panen raya. Ada yang memotong, ada yang menggeprak padinya, dan ada yang sedang menapih gabah yang sudah dihancurkan itu ya. Nah, yang berikutnya adalah anak-anakku sekalian, dari semua kegiatan tadi, kegiatan ekonomi, budaya, tradisi, adat istiadat, ternyata itu perlu dikenalkan. Nah, perlu dikenalkan dan perlu disebarluaskan. Dan penyampaian informasi tentang ini membutuhkan sarana penunjang berupa iklan. Nah, iklan itu bisa melalui media cetak, bisa juga melalui elektronik. Nah, yang media cetak bisa di koran munculnya, bisa di majalah, ya, atau juga bisa di tabloid-tabloid. Dan kalau di media elektronik itu biasanya iklan-iklan itu muncul di televisi. Nah, tentunya kalian kalau melihat televisi pasti ada jeda iklannya. Nah, Ibu contohkan ini ada dua model iklan. Yang pertama iklan komersial yang biasa dimunculkan di media elektronik, di televisi, dan ada iklanan layanan masyarakat. Juga biasanya ditampilkan ada juga di televisi atau di media-media sosial lainnya ya. Nah, ini yang pertama iklan komersial tentang susu Milo. Nah, di sana kalian perhatikan kalimat yang ada pada iklan itu cukup singkat, padat, dan jelas. Kenapa? Supaya si penikmat iklan itu, ya, kita itu kadang membacanya tidak perlu berlama-lama, tapi sudah paham maksudnya. Nah, ini ya. Nah, itu jadi untuk yang iklan layanan masyarakat juga cukup dengan tulisan mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu. Nah, itu ada huruf yang ditebalkan dan lebih besar tulisannya, berarti itu yang ditekankan sekolah dulu. Nah, itu untuk yang Milonya padat gizi, kaya energi, kalsium tinggi, itu cukup sudah memberikan informasi bahwa susu Milo itu penuh dengan gizi, kaya dengan energi, dan tinggi kalsiumnya. Nah, ini kemajemukan bangsa Indonesia itu inilah yang makin banyak lagi yang Ibu tampilkan. Nah, itu ada tari piring. Nah, tari piring ini dari Sumatera Barat ya. Kemudian ada itu acara di daerah Yogyakarta, biasanya itu sekaten dan grebeg sawal. Itu kalau bulan Maulid itu ada acara sekaten. Dan kalau di kota kita di Cirebon juga ada sebetulnya, kalau pas bulan Maulid itu ada acara panjang jimat di Keraton Kesepuhan dan Kanoman. Nah, itu yang di Tanah Toraja yang tadi udah Ibu tampilkan ya. Nah, suku-suku di Indonesia ini menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan persebaran suku di Indonesia itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor geografis. Yang kedua, faktor perdagangan laut. Dan yang ketiga, kedatangan para penjajah. Nah, faktor geografis itu apa? Faktor geografis itu bisa berkaitan dengan keadaan alam. Apakah alam itu dekat dengan pantai, dengan laut, ataukah di daerah pegunungan, atau daerah yang berdataran rendah atau dataran tinggi yang berarti di pegunungan. Kemudian faktor perdagangan laut. Nah, ini perdagangan laut itu sejak dulu. Sejak dulu orang-orang itu melakukan hubungan perdagangan lebih banyak dari laut ya. Jadi kapal-kapal mereka akan bersandar, berlabuh di perairan Indonesia, di pantai-pantai Indonesia, dan mereka melakukan transaksi perdagangan di daerah yang lebih dekat dengan pantai. Kemudian kedatangan para penjajah ini, ternyata penjajah negara kita itu pernah dijajah oleh beberapa bangsa, diantaranya oleh Portugis, oleh Inggris juga, oleh Belanda juga, dan oleh Jepang. Tapi yang terlama adalah Belanda. Jadi itulah yang mempengaruhi persebaran suku di Indonesia. Makanya tidak semua daerah di wilayah Indonesia itu dipenuhi oleh penduduk. Nah, ada daerah yang penduduknya sangat padat dan ada juga daerah yang penduduknya tidak terlalu padat. Nah, karena kita semua di Indonesia itu dari berbagai suku, beragam agama, beragam bahasa, adat istiadat, maka tentunya pemerintah juga di samping
tentunya kita sebagai warga negara juga berupaya mengembangkan sikap saling menghormati terhadap keragaman suku tersebut. Nah, bagaimana kita bersikap seperti itu? Diantaranya adalah harus dengan kerukunan, tolong menolong, dan musyawarah. Jadi kita harus terus menjaga kerukunan, dan kerukunan antar suku maupun kerukunan di antara sesama suku. Kemudian tolong menolong, tolong menolong antara suku dan juga tolong menolong sesama suku bangsa. Yang terakhir musyawarah. Musyawarah itu artinya setiap ada permasalahan kita harus selalu memusyawarahkannya, tidak dengan cara yang misalnya bertikai, bermusuhan, tetapi selalu dimusyawarahkan dengan baik sehingga akan dicapai kesepakatan, kemufakatan yang bermanfaat untuk semuanya. Ya. Nah, ini dari keragaman dan kemajemukan bangsa Indonesia tadi, maka diperlukan pengembangan sosial budaya. Nah, pengembangan sosial budaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk, kemudian meningkatkan ketahanan nasional, mengembangkan potensi budaya daerah, menyaring budaya asing, gerakan cinta produk dalam negeri. Nah, apa itu menurunkan laju pertumbuhan penduduk? Nah, ini pemerintah melakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan program keluarga berencana. Kemudian yang kedua dengan transmigrasi, program transmigrasi, memindahkan penduduk yang terlalu padat ke daerah penduduknya yang belum terlalu padat. Jadi perpindahan penduduk antar pulau, dari Pulau Jawa dipindahkan ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemudian meningkatkan ketahanan nasional. Pemerintah dengan angkatan daratnya, dengan tentara nasionalnya menempatkan beberapa tentara untuk menjaga daerah perbatasan, daerah terdepan, dan daerah terluar, termasuk daerah terpencil di Indonesia. Kemudian mengembangkan potensi budaya. Nah, ini pemerintah terus mengembangkan budaya yang ada di setiap daerah untuk tetap dilestarikan, dan diantaranya dengan event-event, pameran-pameran kebudayaan atau festival-festival kebudayaan. Kemudian menyaring budaya asing. Nah, menyaring budaya asing artinya kita tidak sembarang menerima budaya dari negara lain. Jadi yang sudah sesuai dengan adat istiadat bangsa kita, sesuai dengan falsafah negara kita Pancasila, maka budaya tersebut baru bisa kita terima. Yang terakhir, gerakan cinta produk dalam negeri. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air tentunya harus lebih mencintai produk dalam negeri. Kita tidak tetap berbangga dengan produk dalam negeri. Iya. Terima kasih. Itulah anak-anakku semua materi untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih. Mohon maaf. Tetap semangat tanpa batas. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini kelak bermanfaat di kehidupan kalian, generasi hebat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.